أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, sehingga Allah perkenankan kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Selanjutnya insyaallah kita akan belajar bersama pada kesempatan ini bagaimana cara membaca surah Quraisy. Membaca surah Quraisy, li'ila fi Quraisy. Surah ini tidak panjang, tapi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari surah Quraisy ini. Li'ila fi Quraisy, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan orang Quraisy. Kebiasaan. Apa kebiasaan orang Quraisy? Rihlatash syita'i was-saif. Mereka yang mencetuskan perjalanan dagang ketika musim panas ke Syam dan musim dingin ke Yaman. Kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat, beliau dulunya yang mencetuskan, yang menggagas perjalanan dagang yang dikenal oleh kaum Quraisy. Orang-orang Arab terdahulu, mereka ketika sampai masa paceklik, sebelum mengenal perjalanan dagang ini, begitu sampai masa paceklik, nyan su'um ta'hat, ada sebahagian keluarga yang membangun tenda di padang pasir. Untuk apa? Preh meninggal, preh mati. Karena watenya susah tahat, mungkin hana sokubu, hana sopu baru. Jadi kiban gepegak ju tenda babaknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hang memada lagi nyo. Hanjir katanya asai truk musim paceklik menunggu mati tidak boleh, sehingga Allah menggerakkan kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tah-tahna urung kaya di sini pesapat pangkai. Hot aja tak mudagang. Dan siapa waktu itu orang Quraisy ini yang punya sedikit harta, pukumpai pucuk-pucuk sapo kibancaran yang tamu dagang, sehingga rupanya perdagangan tersebut membawakan hasil. Jadi urang tanya urang pidi ye nya kok cara bak mukat pakan haurung pidi mese pakan haurung padang disebutkan di dalam Al-Quran, liila padang mese liila pidi mese pakan Quraisy. Rupanya mereka ini, orang-orang Quraisy ini, mereka punya rasa kolektif yang sangat baik, dan hana pekaya yang kaya juju hana. Jadi yang tadi punya punya modal, memberikan modal pesapat di sana, membantu sesama. Begitu dapat laba, yang pangkai pulang laba dibagi bersama. Jadi ada urang gasin, ada yat modal, ubud modal, semua dapat. Sehingga itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rihlatash syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Di ujung ayat nanti Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, sekiranya kalian itu tidak sanggup mengingat, mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, ingat ada dua nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Walaupun di sini konteksnya untuk orang Quraisy, hai orang Quraisy, ingat dulu kalian mati di masa paceklik. Tapi Allah gerakkan, kalau kalian tidak sanggup untuk mengingat banyak nikmat yang Allah berikan, minimal ingat itu, karena Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan makanan kepada kalian. Wa amanahum min khauf
itu ada hubungannya dengan surah sebelumnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Makanya dari surah Quraisy ini kita belajar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dimanapun kalian berada, ada dua hal yang sangat penting untuk kalian sampaikan, pertahankan, kestabilan pangan dan kestabilan keamanan. Dan kedua ini sangatlah berpengaruh. Kestabilan pangan itu sangat dipengaruhi oleh kestabilan keamanan. Maka getanya orang Aceh yang jamu tam-tum leh tahun jino alhamdulillah keaman. Lun tinggal lun jamu lun jak sikula ubanda Aceh 10 boh eler tu payah antri. Tok pandrah dang li kaitung mudi jak li becut-becut. Tapi sekarang bisa pulang ke kampung sesuka kapan. Ya, maka botek katanya meri batat-batat becut, meri brok-brok akai becut, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Baik. Ini walaupun ayatnya pendek, insyaallah kita bisa membaca dengan benar. Ada dengar-dengar orang bacaan tu, tengok tu membaca. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Oke, baik. Di sini ada satu maklumat, ada satu pengetahuan yang harus diketahui dengan benar antara lain dan mad. Ada huruf mad dan ada huruf lain. Huruf mad itu alif, waw sukun dan ya sukun. Itu huruf mad. Alif kenapa tidak dibilang sukun? Karena alif selamanya sukun. Alif itu tidak pernah berbaris. Jadi mau baca Quran, na alif yang membarisnya berarti kan alif. Itu hamzah. Ya. Jadi huruf mad itu alif, ya sukun dan waw sukun. Ada satu ayat itu terkumpul contohnya semua. Jadi kalau huruf mad itu ada pasangannya. Yang pertama di sini nu. Baris bengkok pasangannya itu waw mati. Maka dipanjangkan nu bacanya. Tidak baca nu, tapi harus dibaca nu karena ada waw mati. Selanjutnya baris bawah hi, pasangannya ya mati, nuhi. Selanjutnya alif, baris atas pasangannya itu alif. Dan alif itu selalu berada huruf alif itu selalu berada di depan. Dia tidak pernah berada di awal. Oke. Nuhiha. Itu namanya huruf mad. Pasangannya seperti itu. Tapi ada satu lagi. Jadi kalau kita belajar mad di ilmu tajwid ada 9 huruf hukum mad. Nama mad itu ada 9. Yang terakhir itu huruf mad lin nanti. Kalau lin itu 2 huruf. Waw mati dengan ya mati. Tapi kedua-duanya itu didahului oleh baris atas. Itu bedanya. Kalau mad ada pasangannya, baris bengkok waw mati, baris bawah ya mati, baris atas alif. Tapi kalau ini lain, ya mati dan waw mati tapi didahului sebelumnya oleh baris atas. Ini harus dibedakan. Makanya di sini ketika kita membaca di ayat pertama li'ilafi Quraisy. Seberapa panjang? Seberapa panjang boleh dibaca? Boleh dibaca 2, boleh dibaca 4 dan boleh dibaca 6. Tapi di dalam satu majlis itu menyokata pumure 2,
dua mendum. Menyo kata pemure put mendum. Menyo kata pemure enam mendum. Dan beda hitungannya antara mad dengan lain. Kalau mad itu misalkan ketika kita baca nuhiha, berapa panjang nu? 2. Hi berapa panjang? Hi 2. Ha berapa panjang? 2. Itu hitungan duanya dari mana? Semenjak kita mengucap nu. Tapi kalau mad lain itu ada yang baca 2, 4 dan 6. Hitungan itu dimulai kapan? Setelah habis barisnya. Contohnya ketika kita membaca Quraisy, Qura. Setelah habis kita mengucapkan huruf ra, kita masuk Quraisy. Di situ baru terhitung 2. Mulai dihitung 2, mulai dihitung 4 atau mulai dihitung 6. Jadi itu sedikit perbedaan, dan yang paling penting kita bisa membedakan antara huruf mad dan huruf lin. Itu saja. Selebihnya insyaallah nanti bisa didalami lebih lanjut kalau memang tertarik untuk mendalami ilmu tajwid. Baik. Ayat yang pertama ada banyak catatan yang harus kita perhatikan. Yang pertama di sini ketika membaca ulang kembali. Gerakan mulut di dalam membaca Al-Qur'an itu ada 3. Baris atas terbuka, baris bengkok monyong, dan baris bawah tersenyum. Maka ketika kita baca di sini, ini dua-duanya baris bawah. Pertama lam, kedua hamzah. Maka harus seperti orang tersenyum. Coba kalau mulut kita tidak benar. Tidak benar. Suara, kalau kita sudah terbiasa tahu gerakan mulut itu, kita tidak melihat dari depan dia membaca Al-Quran atau orang membaca dengan gedang imum ke menghadap muka. Tak tepu beliau gerakan mulutnya tidak benar. Dari mana? Dari bunyi suara. Jadi gerakan mulutnya harus benar. Fi. Jadi ada berjumpa dengan baris bawah lagi. Fi Quraisy. Takkan sehingga urang mandum fi Quraisy. Oke, itu dari segi apa? Dari sisi gerakan mulut. Fi. Oke. Di sini ada huruf fa. Huruf fa itu dari mana keluarnya? Perut bibir kita. Ini perut bibir kita bahagian bawah harus mengenai gigi seri atas. Fa. Jadi itu yang pertama, harus diletakkan makhrajnya. Dari mana keluar? Perut bibir bawah berjumpa dengan gigi seri atas. Fa. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf fa itu harus berangin. Kalau kita letakkan tangan di depan, fa. Liilafi. Kalau tidak berhembus nafas ketika kita ucap huruf fa, liilafi, belum benar. Jadi huruf fa itu diantara huruf yang ketika kita ucapkan berhembus nafas ke depan. Jadi liilafi Quraisy. Oke. Selanjutnya ketika membaca Quraisy, itu ya-nya sukun. Ya-nya sukun. Ya mati. Hana bari mati. Quraisy. Ya. Jadi jangan dibaca dengan berbaris. Contoh, liilafi Quraisy. Kalau kita baca seperti itu, iya-nya sudah berbaris. Sedangkan di sini sukun atau mati bahasa kita. Jadi liilafi Quraisy, seperti itu. Dan juga para ulama membahas kenapa ini disebut dengan lain. Lain secara bahasa, secara literal artinya lembut, mudah untuk diucapkan. Mulut kita dengan mudah mengucapkan. Khauf, mudah, makanya disebut dengan lain. Jadi makanya di sini harus diperhatikan. Quraisy, jangan dibaca dengan Quraisy. Itu yang pertama.
Selanjutnya di Quraisy ini ada huruf shin di ujung. Huruf shin. Huruf shin ini diantara sifatnya itu yang pertama rakhawah. Dia berjalan haji meten. Ila fi Quraisy. Ila fi Quraisy enggak boleh. Dia harus berjalan. Quraisy. Yang kedua ada sifatnya tafashi, bermesipre. Bermesipre. Jadi bunyi itu Quraisy. Harus terdengar itu ketika kita wakaf. Li ila fi Quraisy. Nyan ba ujung benar. Lagi waktu dibaca ide di surah An-Nas nyaman. Bermenyum. Qul a'udzu bi rabbin nas. Cuman ini sifatnya berdalam. Yang pertama rakhawah dan ada sifat lain. Menansi di sini. Li ila fi Quraisy. Takkan tiga orang mandum. Ingat ni bab ujungnya bermenyum shin. Li ila fi Quraisy. Okey, baik. Ayat kedua. Ila. Di sini orang banyak sekali beberapa tempat saya mendengar tidak memanjangkan di ila. Dia bacanya ila fihim. Padahal di sini panjang di ayat kedua. Ila fihim, ila fihim, ila fihim, ila fihim. Jangan dibaca ila fihim, tapi ila fihim rihlatash syita ila fihim. Dan di sini kembali berjumpa dengan baris bawah. La fi. Mulutnya la fi. Ila fihim rihlatash syita was-sayf. Begitu juga di huruf fa di ujung. Was-sayf. Huruf fa ini di antara sifatnya juga rakhawah. Ketika disukunkan itu akan nampak sekali. Was-sayf. Orang tahu kalau kita membaca huruf fa di ujung. Was-sayf. Juga baik. Ketika membaca as-sayf di penghujung ayat kedua ini, iya-nya sama, sukun, tidak berbaris. Jadi jangan dibaca was-sayf. Dikasih baris, was-sayf, tapi bacanya lembut. Was-sayf. Was-sayf. Jalan, selanjutnya habis. Tetes baca Gurailu Mandum ayat kedua. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Fa itu harus nampak. Selanjutnya di ayat kedua itu ada huruf ha. Rih. Nya hanya petuh, membahu bacut. Ila fihim rih. Membahu, baik meten. Ila fihim rih. Itu tidak boleh seperti itu. Dan huruf-huruf hijaiyah ini saya ingatkan kembali, apabila diucap dengan makhraj yang benar, tempat keluarnya benar dan cara keluarnya sifatnya benar, pengucapannya tidak capek, tidak melelahkan. Tapi kalau makhrajnya tidak benar, tempat keluarnya tidak benar dan sifat cara keluarnya tidak benar, maka pengucapannya capek. Jadi Allah memudahkan baca Al-Quran ini tidak hanya dari hafalan, tapi juga huruf-hurufnya mudah diucapkan, tapi harus dengan belajar. Ila fihim, kita ulang sekali lagi. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Oke. Kita di ayat kedua ini kembali berjumpa dengan huruf shin. Rihlatash. Ini sama ketika kita membaca a'udzubillah. A'udzubillahi minasya. Shin bermesti per. Shin berlagi taparuh mana? Sya. Shi, syu, bash. Munyo hana agak deruh
tidak bisa diucapkan huruf shin dengan benar, biasa itu yang menyukam karat roh tu. Kiban cara? Tapi bet tak lawa mana? Tak ada pada ke rumah, baklen rumah, begat ada. Tak kala tu truk mana? Di manaknya truk you kan tidroi pekat ngangan lah. Ya? Itu yang baru bantah dia lom padanya. Yang pasti tebit. Itu salah satu bisa ngelatih huruf shin. Jadi ketika kita mengucap shin itu tidak benar, bertingat yukiban yang paruh mana? Sya, shi, shu. Tapi baik negelawang silap. Jadi menyukan le mana kadang pupu yang mudah katanya juga, nak mudah silap. Nak mudah kaya-kaya dan hobek. Jadi untuk melatih huruf shin. Jadi baik dah pejut-pejut. A'udzubillahi minasyaitan. Huruf nak baca tu hana jelas. A'udzubillahi minasyaitan. A'udzubillahi minasyaitan. Hana jelas. Shin itu harus tegas karena di antara sifatnya tafashi, bermesi per. Seperti itu. Ini begini juga di ayat kedua. Ila fihim rihlatasyita'i was-sayf. Okey, kita ulang dari ayat pertama. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-sayf. Okey, baik. Yang ketiga, falyabudu rabb hadzal bait. Di sini juga bait ayat ketiga ada mad lain. Kenapa huruf ba-nya baris atas, sesudahnya ya sukun. Dan kita sukunkan di sini. Makanya sebahagian ulama para ulama kadang ketika menjelaskan mad lain ini mengatakan apa? Mad lain ini menyerupai mad arid lis sukun. Rihlatash falyabudu rabb hadzal bait. Ini juga catatannya di ayat ketiga ini, ketika membaca al-bait, itu ya-nya sukun. Jangan dikasih baris bait. Bait. Okey. Selanjutnya di ujung ayat ini ada huruf ta. Huruf ta. Huruf ta ini di antara huruf yang diucapkan berangin. Tapi akan sangat terasa ketika dia disukunkan. Falyabudu rabb hadzal bait. Saya ingatkan, huruf ta itu dengan huruf kaf, cara pengucapannya tertahan baru mengeluarkan angin. Falyabudu rabb hadzal bait. Bait. Jadi kiban itu bit huruf taknya punya urang dannya aqua hanya dah praktek. Walaupun le mineral itu tapi nyo aqua. Monya neblo Coca-Cola, neblo Fanta, neblo Sprite, 7 Up, minuman-minuman bersoda, ya. Itu ketika kocok oleh becut, grok-grok becut. Yang buka tu, waktu buka kiban. Benar kan? Seperti itulah mengucap huruf ta. Jadi soda itu yang sudah tertekan dia di dalam, begitu sedikit terbuka, seperti itulah huruf ta. Falyabudu rabb hadzal bait. Ada yang buka pun kena? Dan buka pun itulah huruf ta. Ketika dia disukunkan. Begitu juga huruf kaf. Watan takbir puno. Allahu akbar. Terdengar dia. Allahu akbar. Tertahan mengeluarkan angin seperti itu. Nah, ini juga seperti ini di ujung. Jangan dibaca falyabudu rabb hadzal bait. Lagi negeri. Nah, makanya huruf kalau benar makhraj sifat itu diucapkan dengan benar. Okey, baik. Takun sehingga ayat ketiga ulil mandum.
فليعبدوا رب هذا البيت. Bait, bumetun keluarkan. Bait. Sekali lagi. فليعبدوا رب هذا البيت. Oke, baik. Dari ayat pertama, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت. Oke, ayat terakhir. Allazi. Di sini berjumpa lagi dengan huruf adzal. Adzal itu lidah kita harus melewati gigi seri. Allazi, seperti di Al-Fatihah, siratal ladzi, lidah harus melewati gigi seri, tapi melewatinya sedikit saja, tidak. Mohon maaf. Siratal ladzi, siratal ladzi. Begitu juga di sini. Alladzi at'amahum min ju'. Tapi hina mendak. Dakun siga urang mandum. Alladzi at'amahum min ju'. Ini perlu diperhatikan. Alladzi at'amahum mim. Mim mati berjumpa dengan mim, harus lama. At'amahum, mim mati berjumpa dengan mim. Selanjutnya nun mati berjumpa dengan jim, ikhfa, juga lama. Min ju'. Walaupun orang-orang yang sudah expert nanti, sudah spesialis di bidang ini, itu ada beda durasinya. Tapi katanya untuk yang belajar tahap-tahap awal, yang penting lama dulu. Masalah beda sedikit. Jadi idgham itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling tinggi itu apabila nun dan mim bertasydid dan bacaan idgham. Yang kedua bacaan ikhfa. Yang ketiga bacaan idhar. Yang terakhir adalah bacaan huruf mim dan nun apabila berbaris. Tapi itu diajarkan kepada orang-orang yang sudah expert, yang sudah memang spesialis dia di belajar Al-Quran. Atau urung yang kadang imam dikenal sebagai imam yang hebat, yang baru terpegang. Tapi untuk yang pemula, yang penting asal katrib bila kaji. Ya. Jadi ini harus diperhatikan. Selanjutnya wa amanahum min. Di sini lama yang pertama. Wa amanahum, mim mati berjumpa dengan mim, lama. Di potongan terakhir. Tapi ketika membaca min khauf, di sini izhar. Nun mati berjumpa dengan kha. Baik lain bertrip lagi likut. Wa amanahum min khauf. Salah. Jadi karena tengok kalau lo ada di likut kamangan, ini menancip tidak, maka perlu perhatian di ayat terakhir daripada surah Quraisy ini. Sekali lagi, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Segala wa amanahum min khauf. Idan ba min khauf izhar bi'ruh tape drib. Okey, kita ulang dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي
at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala minggu depan memberikan kita kesempatan sehingga bisa melanjutkan belajar surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada sebahagian ulama yang mengatakan surah Quraisy ini satu paket dengan surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, karena Sayyidina Umar beliau di salah satu salatnya beliau pernah baca ini. Dia baca surah Alam tara kaifa, dia baca liila fi Quraisy, sehingga ada ulama-ulama sesudahnya yang mengatakan itu satu surah seperti itu. Tapi jumhurul ulama mengatakan itu surah yang berbeda walaupun ada kaitannya. Dan di terakhir daripada majlis ini saya ingin mengingatkan saya pribadi. Jadi menyona anak-anak getanyo yang hafal Quran, nyen bet tebeh kecerdasan itu jangan dibuang-buang setelah dia menghafal Quran. Karena biasanya anak-anak yang menghafal Al-Quran itu biasanya sudah terlatih kecerdasannya. Tapi kecerdasan anak-anak kita itu kadang terbuang dengan hal yang tidak terlalu penting. Contoh, mohon maaf, jinot urang tengah hayu-hayu kan, baca surah ini, ayat ini, sebelum ayat ini, sesudah itu ayat itu. Syekh Rushdi Aiman Suid, salah satu pakar Al-Quran sekarang, beliau mengingatkan anak-anak kita yang sudah hafal Quran itu jangan, kalau dia sudah hafal Quran mungkin hafalannya baik, hanapai apa abehumu ya hafal ayat sebelumnya apa, sesudahnya apa, ayat keberapa ini. Kalau dia punya kecerdasan itu dialihkan kepada hal yang lain. Contoh, belajar bahasa Arab. Bukan belajar ngomong, tapi belajar mengerti ilmu bahasa Arab. Contoh, bagampung katanya Tengku Edi Saputra, itu pakar bahasa Arab. S1, S2, S3-nya di Al-Azhar. Beliau memang khusus di bahasa Arab. Bahasa Arabnya kuat. Ada kita tajak les 2 euro sebulan 2 bulan kaji dak pegah bahasa Arab. Munyo pegah habat TKI lebih jarang. TKI udah nak berangkat ke Dewa Arab 10 euro saja di karantina, alihnya kaji. Bukan itu maksud bisa bahasa Arab. Bisa bahasa Arab itu memiliki ilmu-ilmu bahasa Arab. Jadi anak-anak kita setelah dia menghafal Quran, ya, untuk apa? Karena dalam membaca Al-Quran ini sebenarnya belajar ilmu tajwid ada hanajid dan bahasa Arab sebenarnya hanatat masalah, tapi di ujungnya bermasalah juga. Di mana? Waqaf. Saya beberapa hari yang lalu sholat di salah satu masjid, mendengar ada imam anak muda, baik, suaranya baik. Dengan kita mendengar beliau membaca Al-Quran, tergerak hati kita mungkin untuk lebih mencintai Al-Quran. Tapi di satu sisi wakafnya itu bermasalah. Kenapa? Ketika saya cek latar belakangnya, rupanya tidak punya basic bahasa Arab. Karena uronyo anak-anak katanya kuliah bak teknik, di kuliah bak matematika, kebetulan gak hafal Quran, enggak ada ilmu. Jadi anak-anak kita yang sudah seperti itu diarahkan oleh orang tua. Hanya kata nak lebih mupum, orang baca Al-Qurannya tidak hanya bagus suara, tapi mupum pun yang baca, belajar ilmu bahasa Arab, bukan belajar. Selanjutnya apa? Belajar ilmu fikih. Karena sekarang seolah-olah ada pertentangan. Nyonya yang kamalim jabut kitab katanya nyonya hana tim lebut tajwid. Yang kakabut tajwid pi kahana tembut le kitab. Contohnya. Tapi itu kan bukan hal yang bertentangan. Seseorang yang faqih juga dia bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bukan menjadi qori, diundang kemana-mana, bukan, tapi harus membaca. Seorang yang menjadi imam dan qori juga harus memiliki kemampuan pengetahuan tentang ilmu fikih. Itu jangan dibenturkan. Jadi anak-anak kita sudah menghafal Quran juga diarahkan untuk belajar ilmu agama. Tidak cukup nyuhan lu kaya hafal Quran lepas je ulang dari ke depan. Sudah kita yang dumpu bakji. Tidak. Dia baru memiliki satu dari antara banyak syarat menjadi ulama. Jadi jangan salah kaprah kita. Anak saya hafal Quran, nyenjit yang dumpu baji. Tidak seperti itu. Ada tungku-tungku gura-gura katanya yang ngejak babak daya.
Mungkin beliau tidak hafal Quran tapi memahami Al-Quran. Jadi mereka itu yang para ulama, karena terkumpul pada mereka itu apa, banyak syarat, sedangkan pada anak kita hanya baru satu syarat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.